Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernita Khalifah, mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam UIN Wali Songo Semarang. Pada kali ini saya sedang melaksanakan kegiatan praktik pengalaman lapangan Mandiri Berkolaborasi. PPL Mandiri Berkolaborasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa berkolaborasi dengan sekolah, di mana mahasiswa akan mencari sekolah yang terdekat dengan rumahnya. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di tempat masing-masing. Secara umum, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata dan memperluas wawasan pengetahuan dan pengalaman mahasiswa dalam pembentukan kompetensi pedagogik, personal, sosial, maupun profesional sebagai calon pendidik maupun tenaga kependidikan. Pada kesempatan yang berharga ini, saya dan teman-teman berkolaborasi dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Semarang. Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Semarang merupakan SMP negeri yang beralamat di Jalan Raya Ngalian, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. SMP Negeri 16 Semarang berdiri pada tahun 1983 dan telah terakreditasi Bana SMA dengan nilai 93. SMP 16 Semarang juga merupakan sekolah yang memiliki segudang prestasi akademik maupun non-akademik. Hal ini menunjukkan bahwa SMP Negeri 16 Semarang merupakan sekolah menengah pertama negeri yang bermutu. Maka dengan itu, Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Semarang merupakan sekolah standar nasional, yakni sekolah yang telah memenuhi standar nasional pendidikan. Sesuai keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07 Menkes-382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 atau disingkat dengan COVID-19. Peran masyarakat untuk dapat memutus mata rantai penularan COVID-19 harus dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan. Protokol kesehatan secara umum harus memuat 1. Perlindungan kesehatan individu yang terdiri dari yang pertama, menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya, apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker kain 3 lapis. Yang kedua, membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol atau hand sanitizer. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih, yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang berbicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, peraturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit. Dalam tercapainya tujuan sekolah yakni menjadi sekolah yang unggul dan berprestasi, maka Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Semarang memiliki visi sekolah yakni unggul dalam prestasi, santun dalam perilaku yang berpijak pada budaya karakter bangsa dan berwawasan lingkungan, dan memiliki misi yang pertama mengembangkan potensi peserta didik SMPN 16 Semarang menjadi lulusan yang berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik, sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang inovatif, kompetitif, dan religius. Yang kedua, mewujudkan kurikulum sekolah menjadi landasan operasional pendidikan di SMPN 16 Semarang sesuai dengan nilai-nilai budaya karakter bangsa yang mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup. Yang ketiga, mewujudkan kurikulum sekolah menjadi landasan operasional pendidikan di SMPN 16 Semarang sesuai dengan nilai-nilai budaya karakter bangsa
yang mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup. Selanjutnya, menciptakan proses pembelajaran aktif dengan berbagai variasi pendekatan, metode yang menantang, menyenangkan, komunikatif, dan demokratif yang berwawasan lingkungan hidup. Selanjutnya, mewujudkan fasilitas atau sarana prasarana pembelajaran yang berbasis IT, multimedia sistem, dan kultur sekolah yang menunjang keberhasilan pembelajaran yang selalu peduli lingkungan. Dan yang terakhir, mewujudkan partisipasi semua warga sekolah dalam pelestarian, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu kegiatan yang kami lakukan di dalam PPM Mandiri Kolaborasi ini adalah kegiatan di dalam ruangan tata usaha. Tata usaha sekolah merupakan kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, penyimpanan data, dan dokumen yang dapat dipergunakan untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan, urusan surat, menyurat, serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, tata usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. Pertama, pelayanan informasi. 2. Pelaksanaan urusan keuangan. 3. Koordinasi penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta laporan. 4. Penyusunan organisasi dan tata pelaksana. 5. Pengelolaan urusan kepegawaian. 6. Penyusunan peraturan. Dan 7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik organisasi atau instansi. Sebagaimana yang telah disebutkan, fungsi dari tata usaha yakni pendataan. Kegiatan yang kami lakukan yakni pendataan pada sistem Dapodik, yakni sistem data pokok pendidikan adalah sistem pendataan berskala nasional dan terpadu sebagai sumber data utama dari pendidikan nasional. Dapodik didesain serta dikembangkan menggunakan teknologi website dengan fitur lengkap untuk merencanakan sistem pendidikan secara terpadu. Dengan demikian, sistem Dapodik ini dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan secara cepat, lengkap, up-to-date, dan akuntabel. Sistem Dapodik dibangun mengingat kebutuhan data yang semakin kompleks dan belum adanya sistem pendataan yang komprehensif dan terpadu. Pendataan yang dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan sebelumnya masih bersifat parsial, sehingga dihasilkan output data dengan versi dan hasil yang berbeda-beda. Sistem Dapodik juga dibuat untuk menjawab perkembangan zaman dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola sumber daya data. Data pokok pendidikan yang diinput meliputi data satuan pendidikan, data peserta didik, data pendidik, dan data tenaga kependidikan. Input Dapodik dilakukan oleh operator satuan pendidikan yang ditunjuk untuk mengelola data-data tersebut. Semua kebijakan yang meliputi data satuan pendidikan, bantuan operasional sekolah atau BOS, bantuan sarana prasarana, dan tunjangan guru mengacu pada data yang tersimpan di dalam aplikasi Dapodik. Input data tersebut dilakukan oleh operator sekolah dan dikirim secara real-time ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Aplikasi Dapodik digunakan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, sehingga disebut juga Dapodik Dasmal, yakni data pokok pendidikan dasar dan menengah. Aplikasi Dapodik dirancang dengan bahasa pemrograman berbasis website yang dapat diinstal pada komputer lokal dan dapat disinkronkan dengan sistem pendataan pusat. Fungsi Dapodik yang pertama yakni menentukan jumlah alokasi dana bantuan seperti bantuan operasional sekolah. Hal tersebut karena besar kecilnya dana BOS tergantung jumlah peserta didik yang terdaftar di Dapodik. Yang kedua, menentukan kuota tunjangan guru, misalnya tunjangan sertifikasi. Guru dapat mengikuti sertifikasi, salah satu syaratnya adalah terdaftar pada Dapodik dengan memperhatikan jumlah jam mengajar. Yang ketiga, menentukan alokasi bantuan untuk sekolah yang masih minim fasilitas dengan cara dilaporkan secara lengkap kondisi sarana dan prasarana melalui Dapodik. Yang keempat, media untuk verifikasi dan validasi data terkait satuan pendidikan dan nomor pokok sekolah nasional atau NPSN. Yang kelima, media untuk verifikasi dan validasi data untuk mendapatkan NUPTK bagi guru dan NISN bagi peserta didik. Yang kelima, monitoring dan evaluasi program serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Yang ketujuh, mempercepat dan mengefektifkan pelaporan data sekolah ke Kemendikbud dan minimalisir risiko penyimpangan dan penyelenggaraan pengelolaan pendidikan. Yang kedelapan, basis data untuk zonasi.
Karena Dapodik menyediakan data titik koordinat tempat tinggal peserta didik dan sekolah, sehingga dapat menjadi data rujukan zonasi PPDB. Yang ke-9, pemetaan kebutuhan guru. Dan yang terakhir, pengukuran mutu pendidikan oleh LPMP.